Syarif. Jadi kan kita ketemuan di kantin ngebahas lamaran kerja, oke? Perkenalkan, nama saya Derio Saputro, asal saya Bekasi, lokasi tinggal saya di Bekasi, Kranji. Saat ini usia saya 23 tahun. Proses sebelum saya magang, awalnya saya mengikuti pelatihan di BPVP Bekasi. Saat mengikuti pelatihan, saya mendapatkan informasi pelatihan motion graphic tersebut bekerjasama dengan ILO. Melalui ILO, bekerjasama dengan Ainaki lagi, saya disalurkan ke pemagangan di Cyber Media Center, Jakarta Utara. Selama saya magang, yang saya mendapatkan berupa 3D modeling menggunakan software Blender, dan untuk texturing tersendiri saya menggunakan Substance Painter. Mungkin kondisi non-teknisnya itu saat berkomunikasi dengan antara rekan bersama magang, pemagang, dan juga rekan kerja lainnya, dan juga terutama untuk supervisor untuk konfirmasi apakah ada kesalahan di dalam sebuah peranimasian ataukah ada revisi. Di situ kita saling bekerja sama. Ilmu yang diajarkan di pelatihan dan saat pemagangan itu sangat bermanfaat. Sedikit belajar juga menggunakan software Maya atau software standar industri lainnya. Jadi saya ingin fokus untuk mengembangkan kemampuan 3D ini supaya nanti kedepannya bisa bergabung dengan beberapa perusahaan yang tersedia di Indonesia. Untuk keluarga, semoga dengan memperdalam kemampuan 3D modeling ini, saya dapat menjadi kebanggaan orang tua, dan kedepannya semoga bisa membantu orang tua saya dalam ekonomi dan juga membantu adik-adik saya. Yuk, lu udah ngelamar di mana aja? Ini perusahaan yang tadi katanya buka banyak lowongan. Lo gimana? Sama, gue juga lagi uploadin portofolio nih. Portfolio lu kayak gimana? Coba lihat. Oh, keren ya. Kalau gue gimana? Ih, keren juga. Desain lo poli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah, usia saya 20 tahun dan saya berasal dari Kabupaten Tegal. Namun saat ini saya berdomisili di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dulu saya ikut pelatihan di BPVP Bekasi pada bulan Oktober dan November 2021. Setelah itu saya ikut kerja sama ILO dan Ainaki untuk pemagangan dan ditempatkan di Castle Production, tepatnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan saat ini saya baru selesai magang. Selama pelatihan di sini saya belajar lebih ke praktek khusus untuk ke motion graphic, yaitu saya bermain di software Blender. Ketika magang juga mungkin lebih mencakup lebih luas lagi, nggak hanya praktek tapi bersosialisasi dengan rekan kerja dan juga atasan juga. Di situ juga saya banyak belajar hal baru mengenai cara berkomunikasi Kak. Di situ saya juga belajar software baru juga, yaitu Substance Painter. Menurut saya keterampilan yang saya dapatkan sebelumnya ketika pelatihan dan juga pemagangan akan sangat membantu untuk masa depan saya, karena sejak SMA saya udah bercita-cita pengen jadi produser. Nah, menurut saya langkah awal saya ini terjun di industri kreatif sebagai 3D modeler salah satu anak tangga yang harus saya lewati untuk terus naik ke atas. Harapan saya ke depannya, saya ingin mengupgrade diri saya sendiri supaya saya benar-benar ahli di bidang skill ini, dan juga untuk kesuksesan saya di masa depan supaya saya dapat mensejahterakan keluarga saya. Pendekatan yang dilakukan oleh ILO untuk pengembangan keterampilan digital dan pembelajaran jarak jauh yang berkualitas adalah menyesuaikan dengan kebutuhan industri dan melibatkan industri dari awal hingga akhir. Sektor yang kami pilih adalah sektor teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang memang sedang berkembang dan banyak dibutuhkan oleh industri. Tahapan yang dilakukan oleh ILO pertama adalah kami menilai dan mengkaji kebutuhan industri, yaitu dengan menganalisa sekitar 500 lowongan pekerjaan di sektor TIK. Selanjutnya, yang kedua, kami mengembangkan program pelatihan keterampilan digital dengan memilih 2 dari top 5 yang paling banyak dicari oleh industri, yaitu motion graphic dan computer network. Sekali lagi, kami juga melibatkan industri sepanjang proses pengembangan program pelatihan ini. Ketiga, kami meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari institusi yang akan melaksanakan program pelatihan tersebut. Dalam hal ini yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan BBPVP
milik Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi yang kami lakukan adalah kami mengembangkan manajemennya dan kami juga mengembangkan instruktur atau tenaga pengajarnya. Yang keempat, kemudian kami baru melakukan pelatihannya atau implementasinya. Sekali lagi dalam proses itu kami juga melibatkan industri, yaitu misalnya dengan melakukan sesi-sesi yang langsung disampaikan oleh dunia industrinya. Yang terakhir, yang kelima, tentunya kami melakukan evaluasi dengan berbagai cara, misalnya dengan melakukan focus group discussion dengan peserta pelatihan dan juga studi pelacakan terhadap lulusan dari pelatihan tersebut. Hal ini tentunya untuk memberikan rekomendasi dan masukan untuk pengembangan yang lebih baik ke depannya. Pesan-pesan saya untuk mereka yang sebelumnya tidak mempunyai arah tujuan mau kemana, mau bekerja sebagai apa, lebih baik ikuti pelatihan dahulu. Pesan-pesan saya buat teman-teman saat ini yang sudah ikut pelatihan atau belum ikut pelatihan, selagi ada kesempatan ikutin aja pelatihan, karena di pelatihan juga kita dapat skill, mungkin skill yang sebelumnya kita belum pernah tahu, jadi tahu dan berguna banget buat kehidupan kita di masa depan.